dengan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali Kakak Eka hari ini boleh kembali lagi bertemu adik-adik dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 9, Tuhan Pencipta Semesta. Adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah kita hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama dan kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab yang terambil dari Ester 9 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-25. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasveros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita,
dan hari itu untuk mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata orang Agag seteru semua orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun membuang Pur yakni Undi untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya lah surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulangkan kepada tiang. Adik-adik, tema cerita kita minggu ini adalah berbeda itu indah. Selamat pagi adik-adik. Tadi kita sudah sama-sama mendengar firman Tuhan yang dibacakan oleh teman kita yang terambil dari kitab Ester 9 ayat 20-25. Nah, dalam firman Tuhan itu diceritakan tentang satu hari raya yang diperingati oleh orang Yahudi di setiap tahunnya, yaitu Hari Raya Purim. Apa itu Hari Raya Purim? Hari Raya Purim adalah hari sukacita atau hari bersyukurnya orang Yahudi karena terlepas dari rencana jahat Haman orang Agag dari kerajaan Persia. Haman itu siapa ya, Kak? Kenapa dia mau membinasakan bangsa Yahudi? Haman itu adalah orang Agag yang berasal dari kerajaan Persia, dan dia tidak suka sekali perbedaan suku atau apapun itu karena dia menganggap bahwa perbedaan itu adalah suatu masalah yang sangat besar. Karena orang Yahudi berbeda dengan bangsa dari Haman. Jadi timbul dalam hati Haman rencana untuk membinasakan semua orang Yahudi karena Haman menganggap orang Yahudi adalah musuh. Kasihan ya adik-adik, orang Yahudi mau dibinasakan oleh Haman. Kira-kira ya adik-adik, apakah Haman berhasil membinasakan orang Yahudi? Jawabannya pasti tidak ya adik-adik. Kenapa? Itu semua karena pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menggagalkan rencana Haman dengan memakai Raja Persia yaitu Raja Ahasweros untuk menolong orang Yahudi. Dan pada akhirnya rencana jahat Haman diketahui oleh Raja Ahasweros. Raja menjadi sangat marah dan menyuruh pasukannya menghukum Haman dengan cara disulahkan di tiang gantungan supaya orang-orang Yahudi yang hidup di wilayahnya tetap dapat hidup dengan selamat. Raja melakukan hal itu karena sebagai Raja Persia, Raja Ahasweros tidak menganggap perbedaan latar belakang atau suku itu adalah suatu masalah. Luar biasa ya adik-adik, bagaimana cara Tuhan memakai Raja Ahasweros untuk menggagalkan rencana jahat Haman. Perbuatan Tuhan inilah yang membuat orang Yahudi sangat bersukacita dan membawa rasa syukur mereka setiap tahun dalam perayaan Hari Raya Purim. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan hari ini menceritakan yang pertama, anak-anak Tuhan harus bisa selalu bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang pernah Tuhan lakukan bagi anak-anaknya. Contohnya, saat adik-adik berulang tahun, itu semua karena kebaikan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di kehidupan adik-adik. Bersyukur ketika adik-adik masih bisa sekolah, bisa naik kelas, bisa belajar bersama teman-teman di sekolah dengan tubuh yang sehat dan diberikan kepintaran sama Tuhan Yesus. Yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah merancangkan hal-hal yang tidak baik ke siapapun, sekalipun mereka berbeda agama, suku,
warna kulit, ataupun status sosial. Karena Tuhan tidak menyukai perbuatan itu. Tetapi yang Tuhan inginkan yaitu untuk menjadi anak Tuhan yang senang berbuat baik, bicara yang baik dan sopan, merencanakan hal baik ke siapapun itu, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain, dan pastinya Tuhan akan senang memberkati kita anak-anaknya. Contohnya, bermain bersama dengan sukacita, tanpa memandang warna kulit, ataupun warna rambut yang berbeda. Belajar bersama, dengan semangat, tanpa memandang agama dan dari suku manapun. Adik-adik, keberagaman manusia yang ada sebagai keindahan dan anugerah yang Tuhan hadirkan di tengah kehidupan kita. Teman-teman adik-adik yang agamanya berbeda, suku berbeda, warna kulit, dan warna mata yang berbeda, ada yang matanya bulat, ada yang sipit, ada yang badannya gemuk, ataupun yang kurus. Mereka saling menghargai satu dengan yang lain. Karena Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan, dan adik-adik juga harus tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Adik-adik, Kak Adit juga mau menyampaikan dalam cerita ini bahwa selain teman-teman adik-adik yang seumuran dengan adik-adik, ada juga orang dewasa yang berbeda agama, suku, ataupun latar belakang yang dipakai Tuhan untuk menolong kita. Siapa ya itu adik-adik? Apa ada yang bisa menjawabnya? Contohnya, bapak atau ibu guru adik-adik yang ada di sekolah yang berbeda agama dengan adik-adik, yang dengan semangat dan tulus mengajar adik-adik supaya adik-adik tambah pintar. Yang kedua, petugas kesehatan, suster ataupun dokter yang memberikan vaksinasi COVID-19. Mereka juga yang biasa memeriksa adik-adik saat sakit dan memberikan obat supaya adik-adik bisa segera sembuh dan kembali sehat. Yang ketiga, security kompleks rumah adik-adik. Bapak-bapak security yang bertugas menjaga keamanan daerah rumah adik-adik sehingga adik-adik bisa tinggal nyaman di rumah. Yang keempat, abang ojek yang mengantar makanan ke rumah. Siapa di sini yang suka pesan makanan online? Orang tua adik-adik memesan makanan secara online, abang ojek dengan sigap membawa pesanan makanan adik-adik, makanan tiba, dan adik-adik bisa menikmati makanannya. Dan masih banyak lagi orang-orang yang berbeda agama, usia, suku yang Tuhan bisa pakai untuk menolong adik-adik dan Kak Adit juga. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, mari terus bersyukur karena kebaikan Tuhan dapat adik-adik rasakan melalui orang lain. Jangan lupa bersyukur ya adik-adik. Tuhan sangat baik untuk adik-adik dan untuk semua orang. Berbeda itu indah karena dalam keadaan berbeda-beda, manusia masih tetap saling mengasihi dan menghargai satu dengan yang lain. Adik-adik, untuk aktivitas di kelas kecil hari ini, Kak Adit meminta adik-adik menuliskan 4 nama orang atau profesi teman-teman adik-adik ataupun orang dewasa yang pernah menolong atau berbuat baik kepada adik-adik dalam 1 minggu yang lalu. Dan berikan alasan kenapa adik-adik menulis nama atau profesi orang tersebut. Satu contoh ya dari Kak Adit, yaitu abang ojek. Karena menjemput Kak Adit di rumah dan mengantarkan Kak Adit bisa tiba dengan selamat di kantor dan juga tidak terlambat. Oke adik-adik, sampai di sini dulu cerita dari Kak Adit di kelas kecil. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama adik-adik bisa scan barcode, kemudian adik-adik bisa transfer ke bank, kemudian adik-adik bisa langsung datang ke gereja untuk bawa persembahannya. Nah adik-adik sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi lagu Mengucap Syukurlah.
Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat penyertaan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika tadi kami boleh mendengar firman Tuhan, kiranya firman yang boleh kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati anak-anak kami Tuhan dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka, sehingga mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih lagi kepada Tuhan. Ketika tadi Tuhan kami boleh mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, supaya persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, warta Pelkat PA kita minggu ini adalah minggu depan kita akan beribadah via Zoom. Jadi adik-adik jangan lupa untuk ikutan ya. Nah, adik-adik mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu dari Kidung Ceria yang berjudul Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo mata dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Adik-adik kita akan masuk dalam doa penutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan boleh menyertai, memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan.